Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murti Desfiliani, NIM 2014030043. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal MPIB. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian otonomi daerah dan dampak-dampak dari otonomi daerah. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya itu sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonom dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang. Sehingga otonomi bermakna membuat suatu undang-undang sendiri. Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu. Otonomi daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakasa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dengan desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana didefinisikan sebagai penyerahan suatu kewenangan daerah. Selanjutnya, yang B, dampak-dampak dari otonomi daerah. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintahan pusat melalui hasil amandemen pasal 18 di dalam Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004. Sehingga telah diaturnya otonomi daerah beserta beberapa aturan pemerintahannya. Tetapi dalam aturan tersebut tidak ada yang sempurna, sehingga menimbulkan beberapa dampak, yaitu dampak positif dari otonomi daerah dan dampak negatif dari otonomi daerah. Yang pertama, dampak positif otonomi daerah. Ada beberapa dampak positif dari otonomi daerah. 1. Berkembangnya sosial budaya. Dengan adanya otonomi daerah, maka perkembangan suatu daerah akan maju. Hal ini didasarkan dari prinsip-prinsip otonomi daerah yang mengizinkan suatu daerahnya untuk mengembangkan potensinya asalkan tidak melanggar aturan pemerintah. Yang kedua, pertahanan dan keamanan. Melalui otonomi daerah, maka akan memberikan dampak positif berupa pertahanan dan keamanan yang dapat terjaga dengan baik, sehingga pemerintahan daerah bisa mengatur keamanan dan pertahanan dengan lebih mudah. Yang ketiga, memberikan potensi untuk daerah berkembang. Dampak positif ini bisa dirasakan oleh masyarakat luas, karena dapat memberikan potensi untuk daerah yang berkembang. Dengan ini, kita perlu meningkatkannya dengan cara meningkatkan program pendidikannya. Tidak hanya sosial budayanya saja yang kita tingkatkan. Selanjutnya, yang keempat, kewenangan daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka dapat menjadikan pemerintahan memiliki kewajiban pada kebijakan tertentu sesuai kondisi wilayah kewenangan tersebut, sehingga mampu menjadikan pemerintahan daerah beserta masyarakatnya dapat berkembang dengan baik sesuai wilayahnya tertentu. Yang kelima, memicu kemajuan suatu daerah. Apabila daerahnya memiliki kewenangan tersendiri, maka secara tidak langsung daerah tersebut bisa mengembangkan potensi suatu daerahnya. Selain itu, sosial budayanya akan lebih maju, sehingga bisa berpengaruh pada daerah lain yang ingin memajukan suatu daerahnya juga. Selanjutnya, yang keenam, sumber daya mudah dikelola. Dengan adanya otonomi daerah,
maka sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi mudah untuk dikelola, seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia. Selanjutnya, yang ketujuh, efisien waktu. Dengan adanya otonomi daerah, maka suatu daerah dapat menjadikan waktu pengembangan negara akan lebih mudah dan efisien, karena segala sesuatu dilakukan sendiri. Selanjutnya, yang kedelapan, ada efisiensi biaya. Otonomi daerah tidak hanya memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, tetapi otonomi daerah juga memberikan dampak positif terhadap efisiensi biaya yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Misalnya, bagi masyarakat yang ingin membuat akta kelahiran, dapat dilakukan secara langsung datang ke pemerintahan daerah. Apalagi jika masyarakat tersebut tinggal di tempat yang jauh dari pemerintahan pusat. Yang kedua, dampak negatif otonomi daerah. Ada beberapa dampak negatif dari otonomi daerah. Yang pertama, daerah miskin sulit berkembang. Daerah yang tidak memiliki potensi sumber daya yang berkembang, maka hal ini bisa menjadikan daerah tersebut sulit maju. Sementara setiap daerah akan berlomba-lomba mengembangkan wilayahnya masing-masing tanpa harus memperdulikan wilayah lainnya. Yang kedua, menimbulkan konflik antar daerah. Pengembangan masing-masing wilayah bisa menimbulkan konflik antar daerah, terutama pada daerah perbatasan sumber daya alam. Untuk mengatasi konflik ini, maka keutuhan NKRI harus semakin ditingkatkan agar konflik antar daerah tidak terjadi lagi. Yang ketiga, koordinasi antar daerah tidak terjalin. Dampak negatif otonomi daerah bisa menjadikan koordinasi antar daerah tidak terjalin, karena setiap daerah memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Sementara koordinasi maupun kerjasama hanya dilakukan sesuai kesepakatan kepala daerah maupun kebijakan pemerintahan daerahnya. Yang keempat, kesenjangan sosial semakin meningkat. Wilayah yang berdekatan, maka kesenjangan sosialnya akan semakin meningkat. Namun, hal ini berbeda dengan pemerintahannya. Jika kesenjangan sosialnya semakin meningkat, maka akan terjadilah konflik sosial, sehingga kesenjangan sosial jangan didiamkan terus-menerus agar tidak terjadi konflik antar daerah. Sekian penjelasan materi dari kelompok 5. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.